pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Asdelika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, pemirsa di rumah, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah child grooming. Ini menjadi kecemasan juga para orang tua, harus ekstra protect juga ya untuk anak-anak kita. Apalagi sekarang akses gadget ataupun gawainya dengan media sosial yang begitu mudah digunakan oleh anak-anak, ini pasti menjadi media penyebaran yang efektif ataupun media untuk tersentuh oleh para pelaku child grooming ini. Nah, untuk kita bahas pembahasan kita hari ini yang begitu menarik dan pasti diperlukan dan berguna untuk moms ataupun para ayah di rumah, saya sudah kedatangan nih tamu kita hari ini, ada psikolog kita, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa yuk. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, saya kabarnya baik. Dika gimana kabarnya? Hari ini baik, hari ini semangat mau bahas tentang tema kita hari ini karena ini penting banget ya Anti ya. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang child grooming sendiri ini mungkin kita sudah sering mendengar atau membaca juga ya artikel yang memang sekarang banyak sekali bisa diakses di media sosial ataupun di internet. Tapi kalau mungkin dari Anti Jovita sendiri bisa dibabarkan nggak sih, dijelaskan child grooming itu apa? Iya, child grooming itu adalah upaya yang dilakukan oleh orang dewasa untuk melakukan pendekatan emosi kepada anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun dengan tujuan untuk memanipulasi atau mengeksploitasi secara seksual. Nah, kenapa kata-katanya grooming? Karena kalau kita lihat dari katanya grooming ini kan berarti ada proses persiapan ya. Betul. Nah, jadi dan ada tadi kata manipulatif di sini jadi kata kuncinya. Jadi untuk melakukan proses manipulatif ini, maka dia mempersiapkan proses yang cukup panjang dan cukup lama untuk mencapai target yang dia inginkan. Jadi bisa jadi ini masuknya sangat halus, sangat smooth, dan bahkan biasa anak-anak, remaja atau keluarganya nggak sadar bahwa si pelaku ini punya tujuan tersebut. Sehalus apa sih yang mereka lakukan pada anak-anak kita bahkan sampai orang tuanya nggak sadar? Iya, nah ini bisa terbagi jadi dua, bisa langsung di dunia nyata atau bisa juga di dunia online. Kalau di dunia nyata mereka itu biasa bisa jadi dari siapapun nih ya, bisa dari masih ada hubungan keluarga ataupun yang di luar keluarga. Nah biasa mereka akan menawarkan jasa mereka melakukan pendekatan, menawarkan jasa entah itu misalnya antar jemput, mengajarkan kepada anak, menjelaskan tentang tugas, ataupun kemudian menjadi teman bermain anak, mengasuh anak, dan banyak macam. Nah jadi mereka melakukan pendekatan seperti itu dan dia juga mendekati si keluarga dengan tujuan supaya dia bisa masuk secara personal ke kehidupan si anak ini. Nah kalau secara online, nah ini biasa mereka sangat sering masuk lewat akses-akses yang berkaitan dengan game online, karena game online kan sering sekali dimainkan oleh anak-anak, dan juga lewat chatting-chatting, baik itu sosial media ataupun chatting secara langsung. Nah dari mana mereka bisa mendapatkan data? Karena untuk menjadi child groomer ya, namanya groomer nih pelakunya, itu mereka tuh enggak semata-mata langsung melakukan aksinya, tapi ini ada beberapa tahapannya. Lo riset? Iya betul, ada risetnya terlebih dahulu. Iya, canggih ya. Jadi yang pertama adalah mereka melakukan proses selecting. Nah selecting ini mereka memilih siapa korbannya. Nah kriteria utama dari pemilihan adalah yang 18 tahun ke bawah. Dari mana mereka dapat anak ini 18 tahun ke bawah kalau di online? Dari misalnya akses-akses, contohnya kalau games, kan biasa pertama kali ngedaftar games, anak-anak kita ada usia kan, mendaftarkan berupa data-data. Nah ini dipakai sama dia data-datanya gitu. Nah kemudian data yang kedua, itu akan misalnya melalui chat-chat, dia akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan awal nih ya. Jadi dia akan tahu ini anak biasanya sering kali akses ke online gak? Nah dia seneng tuh anak-anak yang sering akses online. Ini anak kemudian waktu main gamesnya banyak enggak? Sering kali enggak ada orang dewasa yang memang jaga dia, kesepian enggak, punya banyak teman atau enggak. Nah jadi yang biasa disasar adalah anak-anak yang memang tidak terlalu punya banyak teman, tidak ada orang-orang yang mengawasi, sering sekali bermain di dunia online, dan kemudian anak-anak yang dia akan menggali punya permasalahan dengan dirinya, misalnya insecure dan sebagainya. Mereka akan senang menyasar anak-anak seperti ini. Itu di tahap pertama tuh, selecting. Tahap yang kedua adalah assessing. Assess ini adalah dia mulai masuk nih, dia udah milih nih anaknya A, B, C kan. Dia mulai masuk dengan cara seperti apa, dia sapa aja tiap hari. Kalau misalnya ini berkaitan sama game, dia main aja game sama anak ini tiap hari. Dan itu bisa dilangsungkan secara terus-menerus sampai anak ini merasa ini temen aku loh.
di dunia Oke. online atau di dunia nyata juga gitu ya. Nah, sudah dapat akses nih ya. Dia anak ini biasa akan cerita rahasianya dia, gimana dia misalnya kapan dia Karena sedih, jadi kapan lebih dia dekat kecewa, gitu lebih ya. dekat, benar. Sudah accessing, kemudian berikutnya baru mereka melakukan yang namanya tahap isolation. Jadi si anak ini diisolasi. Rahasia kamu udah di aku semua, ya kan? Di dunia ini nggak ada yang sayang sama kamu kecuali aku. Oke. Nggak ada loh yang deket sama kamu kecuali aku. Orang tua kamu aja sibuk, lihat setiap hari siapa yang ngobrol sama kamu, aku kan. Kamu nggak bisa bikin PR, aku yang kerjain. Kamu misalnya di dunia online atau di game online, kamu nggak punya senjata, aku yang kasih. Kemarin kamu mau beli ini, kamu nggak punya uang, aku yang kasih. Di-isolate gitu. Nah, setelah isolate, kemudian tahap selanjutnya adalah mereka yang melakukan yang namanya maintain emotionnya. Nah, maintain emotionnya adalah seperti itu. Kamu harus mau melakukan apa yang aku mau. Kan selama ini aku jadi teman kamu, aku selalu kasih apa yang kamu mau. Gitu. Dan kalau misalnya itu ada rahasia-rahasia tertentu, apalagi sudah misalnya dilakukan ranah-ranah eksploitasi seksual, itu dipakai. Mau nggak aku sebarin kalau kamu nggak nurut gitu. Nanti kita masuk penjara bareng gitu. Atau kalau nggak orang tua kamu malu. Nah, si anak kan udah terpaksa nih, ya kan? Akhirnya dia mau melakukan dan akhirnya dia merahasiakan dari orang tuanya karena memang sudah disuruh untuk seperti itu. Dan yang terakhir dia langsung melancarkan serangan eksploitasi atau manipulasi seksualnya. Bisa jadi misalnya diajak ketemuan melakukan hubungan atau misalnya disuruh merekam daerah-daerah pribadi dan diminta langsung di-send ke dia atau apapun itu gitu. Nah, bentuknya pun bermacam-macam gitu. Ada yang berupa sexting, berupa teks gitu ya, berupa mengirimkan video-video porn gitu. Ada juga yang langsung disuruh merekam atau sextortion. Jadi dengan ancaman kamu nggak dapat uang segini, kamu juga selama ini jadi temen aku, kamu rekam ya sesuai dengan aku mau, sekarang buka baju kamu, celana kamu, dipandu sama dia dan disuruh nge-send ke dia, itu sextortion. Oke, ini saya dengarnya aja sampai aduh sesak nafas sesak gitu nafas ya. gitu, itu kayak aduh benar-benar serem banget ya. Kita bisa yang kita lihat 24 jam gitu ya anak kita, tapi bisa ada orang lain mengendalikan dari jauh dengan cara yang begitu terstruktur, benar-benar direncanakan. Ini benar-benar harus kita bahas ya nanti ya. Iya, betul. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih dengan tema kita tentang child grooming. Di segmen sebelumnya sudah kita bahas sedikit ya tentang tema kita hari ini. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama narasumber kita, ada Ibu Yudit. Langsung kita sapa yuk. Halo Ibu Yudit, apa kabar? Ya, halo Mbak Dika, apa kabar? Baik, hari ini kita bahas nih tema yang cukup seru dan memang sedang banyak jadi sorotan masyarakat juga ya Onti ya, tentang child grooming. Tadi di segmen sebelumnya Onti Jo sudah membahas sedikit. Aku mau tanya ke Mbak Yudit, apakah Mbak Yudit pernah mendengar istilah ini atau punya pengetahuan sedikit tentang hal ini? Kalau untuk istilah child grooming udah pernah dengar sih sering kali ya, karena kebetulan aku juga punya satu putri usia 8 tahun. Jadi kalau berita-berita kayak gini tuh lebih aware lah gitu. Jadi untuk child grooming sendiri aku kurang lebih tahu sih itu apa. Oke, apalagi punya seorang putri usia 8 tahun ya, lagi lucu-lucunya nih. Dan ini adalah usia para remaja, pastinya sudah ada rasa kecemasan tersendiri nih untuk para orang tua karena anaknya sudah mau mendekati masa-masa pubertasnya juga nanti ya. Nah, kalau dari Mbak Yudit sendiri, ada tidak kecemasan-kecemasan yang timbul ketika melihat, wah kayaknya anak saya nih sudah masa pra remaja, bentuk tubuh juga mungkin sudah ada perubahan sedikit demi sedikit, impact ataupun ancaman dari orang-orang yang mungkin saja melakukan child grooming ini bisa terjadi. Ada tidak kecemasan yang mulai timbul di masa-masa sekarang ini? Ya, kalau aku pribadi sih kalau kecemasan pasti ada. Nah, cuman aku pribadi sebagai orang tua itu sudah menanamkan sih beberapa cara supaya istilahnya tuh dia tidak sampai masuk ke dalam child grooming tersebut gitu Mbak Dika. Oke. Apa saja sih yang mungkin memang di istilahnya dibekali gitu ya pada anak atau putri Ibu Yudit sendiri agar paling tidak tadi balik tidak terjebak pada kondisi child grooming, tidak sampai terperangkap gitu ya menjadi mangsa dari orang-orang yang melakukan tindakan ini. Kalau yang pertama sih yang aku lakuin itu sih keterbukaannya antara aku sama anak aku pribadi. Jadi kalau dalam contoh lingkup sekolah ya setiap kali pulang sekolah pasti ada cerita lah bagaimana di sekolah dan segala macam gitu.
Nah, selain itu juga aku sudah menjelaskan ke anakku untuk batasan interaksi di luar anggota keluarga inti. Jadi ada batasan-batasan yang memang sudah aku terapkan dari sebelum dia masuk sekolah. Itu untuk dia ada batasan interaksi antara keluarga itu berbeda dengan orang lain. Selain itu, aku juga ada menjelaskan ke dia titik-titik daerah-daerah tertentu di badannya dia yang tidak boleh memang disentuh oleh orang lain, kecuali saya pribadi sebagai ibunya karena dia anak perempuan. Seperti itu sih, Mbak. Penting sekali ini untuk bisa paling tidak memahami apa saja yang boleh dan tidak. Dan ini menjadi satu hal yang penting ya untuk dijelaskan pada anak. Usia berapa sih anak mulai bisa kita beri pembekalan semacam ini? Misalnya ini bagian-bagian tertentu, ini adalah bagian-bagian yang privat loh buat kamu. Atau mungkin bisa dijelaskan siapa saja sih yang boleh menyentuh kamu. Itu sejak usia berapa kita bisa memberikan hal-hal semacam ini pada anak? Ya, untuk edukasi seperti itu bisa kita berikan saat anak sebetulnya sudah di usia 3 tahun. Karena di usia 3 tahun anak juga sudah memiliki kosakata yang cukup banyak dan kemudian bisa memahami arti-arti perkataan yang diberikan oleh orang tuanya. Benar banget ini. Jadi memang di usia 3 tahun karena komunikasi anak di sini juga sudah mulai lancar gitu ya. Kalau di bawah itu memang masih belajar gitu untuk mengetahui atau memahami pesan-pesan dari orang tua. Jadi memang saat komunikasi lancar adalah waktu yang tepat nih kita sudah mengenalkan atau membekali anak. Nah, nanti kalau melihat relasi hubungannya ini cukup baik, cukup benar-benar bisa istilahnya ada chemistry lah antara orang tua dan juga anak. Akhirnya anak juga terbuka. Keterbukaan anak ini penting nggak sih untuk kita mendeteksi adanya child grooming secara dini? Penting sekali, justru ini menjadi pintu utama ya bagi kita orang tua bisa mengetahui apa yang terjadi kepada anak. Terutama kan anak-anak tidak selalu ada bersama dengan kita orang tuanya. Ada waktu dia di sekolah bersama teman-temannya, bersama orang-orang lain yang kebetulan kita tidak ada di sana. Nah, jadi bagaimana cara kita tahu ya kita harus sering menanyakan, harus sering menceritakan dan membangun komunikasi dengan intim pada anak. Dan emang kalau bisa setiap hari, karena cerita anak itu kan setiap hari ada ya. Dan biasa ada the best time atau waktu terbaik. Biasa misalnya pulang sekolah, anak kan lagi masih inget banget tuh di sekolah ngapain aja. Jadi biasa pulang sekolah tuh waktu yang paling baik. Atau misalnya pas anak lagi mau tidur tuh, dia udah santai kan, sudah selesai main, udah selesai belajar. Nah, jadi benar-benar lagi waktu relax, nah itu dia bisa menceritakan dengan gamblang kepada orang tuanya. Oke, jadi kuncinya keterbukaan dan ini nggak bisa serta-merta begitu aja ketika usianya para remaja gitu ya. Oke, nah Ibu Yudit, di sini ada psikolog kita, ada Anti Jovita. Ada tidak mungkin pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait Putri Ibu ataupun mungkin terkait tema kita hari ini? Silahkan. Boleh nih Anti Jovi. Anti Jovi, kalau boleh nih aku mau nanya, kan memang sampai titik hari ini kan anakku nih belum pernah ada keserempet lah istilahnya. Jangan untuk sampai kasus malah ya. Ya betul. Nah, makanya saya mau tanya nih, bisa nggak sih kita sebagai orang tua itu menggali lebih dalam lagi, walaupun sudah komunikasi nih setiap hari sama anak pulang sekolah, bisa nggak sih kita berkomunikasi, cara awalnya membuka komunikasi dengan anak mengenai child grooming ini tuh baiknya seperti apa gitu, Anti Jovi? Oke, soalnya kadang-kadang kan pertanyaannya kalau nggak mengarah ke sana anak juga nggak tahu gitu kan. Oh iya ya gitu. Nah gimana ya nanti caranya kita menanyakan ini tapi nggak juga serba terlalu cemas kan. Kadang-kadang kamu diginiin gitu juga kan kadang-kadang terlewat cemas. Tapi cara yang enak akhirnya anak mau mengalir gitu bercerita. Nah, jadi ini bisa kita ceritakan aja tentang hal-hal yang terjadi tapi juga tidak pakai langsung kata-kata yang menyeramkan gitu ya. Misalnya contohnya, disesuaikan dengan tingkatan usia. Misalnya ini banyak sekali orang dewasa yang di dunia maya ini kan nggak semuanya baik ya kan. Ada orang-orang jahat yang memanfaatkan gadget misalnya. Contohnya dia bisa nipu atau melakukan kebohongan gitu ya. Boleh diceritakan kebohongannya apa aja. Misalnya contohnya penipuan uang atau kemudian menyuruh kamu melakukan sesuatu yang kamu nggak suka gitu. Nah, jadi inti dari semua itu adalah kalaupun kamu terkoneksi sama orang lain,
itu harus seakses atau seizin orang tua gitu. Misalnya kamu mau memfollow seseorang atau ada orang yang kemudian kenalan sama kamu, itu harus nanya dulu ke mama gitu. Boleh atau enggak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh sembarang posting gitu ya kan. Nah, terutama untuk hal-hal yang privacy, misalnya alamat rumah, usia, foto kita itu semua nggak boleh gitu. Dan kalau misalnya tadi ada orang dewasa atau orang siapapun yang meminta kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak kamu suka atau kamu anggap tidak baik, misalnya meminta kamu untuk menontonkan bagian-bagian pribadi kamu, atau memfoto daerah pribadi kamu, atau kemudian dia mengancam kamu. Nah, itu apa yang dia harus lakukan? Dia harus tahu. Misalnya kamu harus segera telepon bunda misalnya, dan kemudian memberitahukan hal itu kepada bunda. Nah, jadi supaya anak ini jelas bahwa oh ternyata nggak semua orang itu baik loh gitu ya kan. Nah, itu kemudian yang kedua adalah ternyata banyak loh penipuan dan hal-hal yang memang tidak baik terjadi di dunia online. Dan kemudian yang terakhir yang paling penting apa yang harus dia lakukan. Nah, ini. Nah, boleh sekali-sekali kita ngecek. Misalnya kemarin kan Bunda udah cerita nih, atau minggu lalu Bunda udah cerita nih tentang kejahatan di dunia online. Selama ini ada nggak sih orang yang kemudian memaksa kamu, misalnya pada saat kamu lagi WhatsApp atau kemudian lagi main games, ada nggak? Nah, boleh itu langsung ditanyakan. Kira-kira seperti itu nih Mbak Yudit. Semoga bisa diterapkan di rumah. Semoga anak-anak kita terhindar dari child grooming dan selalu bisa bermedia sosial dengan sehat dan juga di lingkungan yang sehat ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Mama Yudit. Ya pemirsa, itu dia tadi ya, seru banget. Nanti kita akan lanjut lagi tapi harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Masih membahas tentang child grooming. Tadi kita sudah membahas juga dengan narasumber kita, dan ternyata ini bahaya banget sih sebenarnya saat kita lepas saja kontrol sedikit saja. Kalau kita mungkin ada satu fase yang di usianya yang kita kayaknya mungkin sama-sama lagi sibuk. Apalagi kalau anak-anak mungkin sudah usia SMP gitu ya, sudah sibuk dengan teman-temannya, kita percaya gitu. Tapi ternyata bisa terjadi ini juga pada anak kita. Ada nggak sih selain memang anak mungkin jadi lebih tertutup, ada hal-hal yang kayaknya orang tua ngerasa ini kok beda gitu ya. Hal-hal yang paling khas dari anak-anak yang sudah terperangkap dari istilahnya si child groomer ini tuh gimana Onti? Ya, yang pertama adanya perubahan yang sangat drastis dalam perilakunya. Gitu, dan perilakunya biasa adalah perilaku yang lebih ke arah menutup diri. Misalnya contohnya dia nggak mau berteman sama siapa-siapa, kemudian cenderung memilih untuk di rumah, memilih untuk selalu sama gadgetnya, nggak bisa kemudian berlalu dari gadgetnya, dan kemudian seringkali terpapar sama orang-orang tertentu gitu. Terus kemudian tanda-tandanya lagi adalah bisa jadi misalnya kita orang tua nggak ngasih dia duit nih ya, atau ngasihnya terbatas, tapi dia bisa kayak beli barang-barang yang menurut kita ini kayaknya di luar uang yang dia punya deh. Iya, nah itu bisa jadi karena orang-orang seperti itu kan tadi manipulatif ya, dia bisa ngasih uang, bisa ngasih barang gitu. Nah terus kemudian tadi adanya perubahan dalam, kalau ini usia-usia sekolah, biasa ada penurunan prestasi belajar, penurunan konsentrasi, dan kemudian tugas-tugas yang lain juga terbengkalai, dan mengganggu tidurnya juga, biasa jadi akhirnya punya nightmares atau mimpi buruk gitu ya. Terus hubungannya dengan anggota keluarga lain atau dengan teman-temannya juga semakin buruk. Jadi ini yang timbul atau bisa kita lihat dari perubahan perilaku si anak tersebut. Gimana caranya di dalam manipulasi seseorang, dalam istilahnya menjadi mangsa seseorang, untuk kita tarik keluar, bahkan kita nggak tahu orangnya siapa. Gimana dong Onti? Betul, nah jadi ini memang kita harus lebih dulu dibandingkan si pelaku ya. Jadi baiknya dicegah dulu sih dicegah dulu, betul. Jadi kita memang untuk anak-anak zaman sekarang ini pola asuhnya udah beda dari zaman kita dulu. Kalau zaman sekarang justru kita harus ceritakan semua yang kita tahu, dan terutama yang terkait dengan ancaman-ancaman di dunia nyata dan online kepada si anak kita. Supaya pada saat mereka berhadapan dengan situasi tersebut, mereka udah tahu duluan. Oh ini kan kayak cerita si mama waktu itu. Wah aku harus hati-hati karena tanda-tandanya ada seperti si orang ini. Kenapa dia tiba-tiba chat aku, tanya rumah aku di mana, tanya umur kamu berapa. Nah kemarin mama udah cerita nih, oke berarti dia jahat nih. Aku harus waspada nih sama orang ini gitu. Jadi emang untuk zaman sekarang anak-anak harus kita kasih tindakan preventif. Jadi kita harus ceritakan kenyataan-kenyataan yang terjadi, kasus-kasus yang terjadi kepada anak-anak kita, dan fungsi pengawasan
pengawasannya juga harus kita tingkatkan. Tadi Betul. seringkali ada quality time, ngobrol sama dia, sekali-sekali minta lihat, lihat dong kamu chatting sama siapa aja hari ini, lihat dong kamu hari ini main apa aja, harinya ada nggak sih yang buat perasaan kamu nggak enak atau ganggu kamu. Nah itu harus sering ditanyakan ke anak-anak. Oke, nah kalau sudah istilahnya sudah benar-benar terperangkap gitu, kita sudah melihat kayaknya nih ada masalah, perlukah kita mengambil ruang privasinya? Ini kan juga pasti akan menyakitkan juga untuk anak. Betul. Istilahnya hal yang paling buruk, yang paling dia tutupi itu pasti dari orang tuanya. Ya. Orang tuanya yang kalau boleh jangan sampai tahu gitu. Bagaimana kita masuk ke dalam itu? Apakah akan benar-benar perlu, ya akan berdarah-darah juga gitu ya? Pasti sedih, pasti kitanya juga bergejolak batinnya, apalagi si anak. Iya, pastinya iya gitu. Nah, tapi kalau si anak kita udah tahu nih, kita curiga dan kemudian kita bisa membuktikan dan itu benar terjadi sama anak kita. Nah, ini kan bisa dua hal, bisa anak kita yang cerita atau kita yang tahu sendiri, ya kan? Nah, kalau berkaitan sama anak kita cerita, kita jangan marahin anaknya. Kita harus bilang bahwa yang kamu lakukan ini sudah tepat dengan cerita ke bunda atau ke ayah. Terus kemudian kita langsung minta dia untuk melakukan tindakan memblokir orang yang bersangkutan. Jadi memang dia harus diputuskan hubungannya sama orang tersebut. Mungkin dia akan mengalami ketakutan dan kecemasan. Karena ini juga tanda-tanda yang paling dasar ada di si pelaku, si korban, yaitu selalu merasakan cemas, takut gitu ya. Apalagi misalnya udah janjian setiap hari itu mau ketemu atau di online jam sekian, nah dia harus memenuhi. Nah kita bisa bilang bahwa nggak apa-apa. Apapun yang sudah terjadi nggak masalah, kamu jangan takut lagi karena bunda dan ayah sudah tahu kami akan melindungi kamu, kita laporkan ini ke pihak yang berwenang. Jadi saya sangat menganjurkan kepada para pemirsa untuk melaporkan, jangan nggak dilaporkan. Terkadang orang itu nggak mau ngelaporin kan takut gini, ini kan tabu, nanti jadi ketahuan, aib keluarga dan sebagainya. Itu nggak bisa gitu ya, kita harus laporkan supaya ada efek jera kepada si pelaku. Karena kalau tidak ada efek seperti itu kepada si pelaku, maka pelaku akan punya korban yang lain dan yang lain. Gitu. Jadi kasih tahu anaknya udah diblokir, putus hubungan sama dia, ganti semua nomor handphone, nomor WhatsApp, nomor sosial media semua diganti yang baru dan kemudian laporkan. Itu yang paling penting. Nah, tapi kalau kita tahu sendiri dan anaknya belum nyadar, nah kita bisa beberkan fakta-faktanya. Lihat nih, dia maksa kamu, dia suruh kamu berbohong sama orang tua. Menurut kamu nih bener apa enggak? Ya kan? Dia sering kasih kamu barang, padahal kamu bukan siapa-siapanya dia. Ini nggak benar. Nah, kita boleh beberkan fakta-fakta seperti itu dan kemudian endingnya diarahkan bahwa udah ya, tidak lagi berhubungan sama orang ini. Karena arahnya ke kejahatan, ke eksploitasi dan sebagainya. Oke, jadi memang kita paling tidak memberikan ruang yang paling anak percaya. Apapun kondisinya, orang tua akan selalu menerima. Orang tua akan melindungi. Itu yang mungkin memberi ruang yang nyaman dan juga ruang yang paling kondusif untuk anak adalah hal pertama yang harus kita berikan ketika anak sudah dalam kondisi tersebut. Semoga ini bisa berguna ya Aunty ya. Semoga tidak ada anak-anak kita, anak-anak Indonesia yang bisa menjadi korban lagi nantinya. Dan semoga para pelaku juga bisa langsung ditangani oleh pihak yang berwajib. Aunty, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Semoga terus sehat ya Aunty ya. Amin, Dika juga ya, para pemirsa juga. Oke, pemirsa di rumah, sekian perbincangan kita hari ini. Semoga bisa berguna untuk Anda dan keluarga. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.